Baik, nama saya Ignatius Bareza, NIM 1910416854, kelas A1 pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM, yaitu bab 1, rangkuman materi tentang perilaku organisasi. Yang pertama, definisi perilaku organisasi atau organisation. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber data yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya baik internal maupun eksternal. Dua aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerjasama yang merupakan dasar proses pengorganisasian. James Demane mengatakan organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedang Kester I. Bernard memberikan pengertian organisasi yaitu suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan, dan mengatur serta membagi tugas di antara para anggota untuk mencapai tujuan. Jadi, organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dalam arti badan yaitu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, organisasi dalam arti bagian yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerja dan organisasi dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu adanya tujuan bersama, adanya kerjasama dua orang atau lebih, adanya pembagian tugas, adanya kehendak untuk bekerja sama. Bentuk-bentuk organisasi dapat dibacakan atas organisasi garis, tertua dan paling sederhana diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri bentuk organisasi ini yaitu organisasinya masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan saling regional, organisasi negara, organisasi internasional, dan lainnya sebagai. Ada beberapa saja yang akan dibahas di sini yaitu organisasi statis, yaitu gambaran skematis hubungan-hubungan kerjasama yang terdapat dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang pertama, perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah tentang sumber daya manusia dan psikologi industri. Yang kedua, fungsi organisasi. Memberi penerangan dan penjelasan berkaitan dasar-dasar, faisalah dan wawasan negara, mengurus dan isu dan maklum balas awam, sebagai input kepada perancang jabatan kementerian dan kerajaan. Membina, mengukur, dan memperluaskan jaringan komunikasi yang menyeluruh dan berkesan dalam mengurus maklumat strategi. Membina, mengukur, dan memperluaskan membantu KPKK dalam menyediakan perundingan perhubungan awam kepada agensi kerajaan di peringkat pusat, negeri, dan daerah, menyediakan hikmat kepakaran dan penerbitan bahan-bahan maklumat serta komunikasi visual, dan memberikan hikmat teras yang berkualiti dalam aspek perancang dalam dasar pengurusan kewenangan sumber manusia, pentakbiran, dan teknologi maklumat.